Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada pada malam hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih berada di penghujung bulan Sya'ban. Fa insyaallah ta'ala sebentar lagi pada beberapa hari ke depan kita umat Islam akan segera berjumpa, bertemu kembali dengan Syahrul Mubarak, Syahrul Azim, Syahrul Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, walaupun dalam suasana di mana wabah COVID-19 atau wabah yang disebabkan oleh wabah penyakit yang dibawa oleh virus corona ini masih melanda kita umat manusia bahkan di seluruh dunia, alhamdulillah tetap saja kegembiraan kita menyambut hadirnya tamu agung kita, Syahrul Azim, bulan Ramadan, bulan suci yang penuh dengan keberkahan, tetap menjadi sesuatu yang membawa kebahagiaan bagi kita bersama, wabil khusus umat Islam. Alhamdulillah hari ini, malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat iman wal Islam, juga nikmat sehat wal afiat. Teriring doa tentunya bagi saudara-saudara kita yang mungkin sedang terjangkit, terpapar, terinfeksi oleh virus corona ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini fa insyaallah ta'ala kita akan mengikuti satu program yang disebut sebagai Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera pada malam hari yang penuh berkah ini. Dan insya Allah nanti akan diisi oleh para narasumber kita. Yang pertama nanti akan diisi oleh Presiden Partai, yakni Bapak Haji Muhammad Soebul Iman PhD. Dan kemudian yang kedua akan diisi Taujid Tarhib Ramadan oleh guru kita, Ketua Majelis Syuro Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Untuk lebih barokahnya acara kita awali dengan baca kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran. Akan dibawakan oleh Ustadz Nu'man. Pada Ustadz Nu'man kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu indah naungan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang telah dibacakan oleh qari kita tadi. Lantunan ayat-ayat Al-Quran yang ada pada surat Al-Baqarah yang begitu mengingatkan kita, fa insyaallah sebentar lagi Ramadan sebagai tamu agung akan tiba, mendatangi, menghampiri kita, dan karena kita menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara ini dilaksanakan secara live online melalui live streaming TV PKS, dan karenanya dimanapun Anda bisa mengakses acara Tarhib Ramadan pada malam yang penuh dengan keberkahan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuki rangkaian acara berikutnya dan kita akan dengarkan sambutan Tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Dr. Muhammad Sahibul Iman. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Ustadz Igo Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Salim Segaf Al-Jufri. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau dan memberikan kesehatan selama wabah ini dan juga selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, para pendengar, para pemirsa TV PKS yang saya hormati dan insya Allah berikan keberkahan. Sebentar lagi kita akan menghadapi atau akan menjalani puasa Ramadan, yaitu kurang lebih akan jatuh satu Ramadan pada hari Jumat tanggal 24 April ini. Dan seperti biasa kita sebagai kaum muslimin tentu sangat bergembira, sangat bersenang hati menyambut bulan yang penuh berkah ini. Karena di bulan Ramadan inilah segala kelebihan-kelebihan, segala
karunia dari Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita kaum muslimin yang menjalankan ibadah Ramadan tersebut. Namun saat ini kita kaum muslimin secara khusus dan tentu umat manusia secara umum sedang menghadapi wabah yang disebut dengan COVID-19. Tentu kita semuanya berada dalam situasi yang prihatin, situasi yang sama-sama hari ini kita rasakan benar-benar membebani kita semuanya. Tetapi insya Allah semua musibah ini adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan menghalangi kita, kesiapan kita untuk menyambut saum Ramadan 5 hari yang akan datang. Karena bagi seorang muslim, apapun kondisi kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu siap mengemban amanah apapun dengan baik. Husnul ihtimal. Itu adalah merupakan sikap hidup seorang muslim. Karena itu dalam suasana COVID-19 ini juga tentu kita harus tetap siap siaga dengan sebaik-baiknya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu saum dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Bagi kita semuanya, kita yakin sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 51, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali apa yang sudah Allah tetapkan buat kita. Allah lah merupakan wali kita, dan kepada Allah lah kaum mukminin itu kembali. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, kembali kita sebagai kaum muslimin harus punya jiwa husnul ihtimal. Kita terus bisa menjalankan segala apa yang digariskan oleh Allah dengan sebaik-baiknya dalam kondisi apapun. Secara verbal, ketika kita mendapatkan musibah, kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan secara amaliyah, tentu kita harus tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk bagaimana kita bisa mengatasi musibah ini dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa terus melaksanakan ibadah dengan optimal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menghadapi musibah ini kita harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di balik musibah ini tentu ada beragam hikmah, ada beragam tujuan yang Allah kehendaki di balik musibah ini. Kita meyakini bahwa tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah, kejadian apapun di muka bumi ini, yang tidak memiliki hikmah di belakang itu. Kita dibimbing oleh Al-Quran untuk mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang kau ciptakan, baik itu musibah ataupun yang lain, kecuali itu tidak ada yang sia-sia, tentu ada hal-hal yang baik di dalamnya. Nah, dalam konteks musibah COVID-19 ini juga kita mesti yakin dan mengambil hikmah dari apa yang terjadi saat ini. Saya melihat ada 4 hikmah yang mungkin bisa kita petik dari kejadian COVID-19 ini. Hikmah yang pertama, di tingkat pribadi-pribadi kita, dengan COVID-19 ini kita seolah-olah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki waktu yang lebih panjang untuk tetap berada di rumah. Ini tentu memberikan satu kesempatan pada kita untuk lebih dekat dengan keluarga kita. Bagi mereka yang selama ini jauh antara orang tua dengan anak, misalnya sekarang ini banyak yang disebut dengan runaway children, anak-anak yang lari dari rumah, orang tuanya sibuk. Mungkin dengan kejadian COVID ini bisa membuat mereka bersama-sama kembali di rumah. Dan bagi kita yang mungkin selama ini tidak ada problematika secara mendasar antara orang tua dan anak,
tetapi secara frekuensi waktu kita kurang mendapatkan waktu yang pas. Mungkin dalam COVID-19 ini kita diberi kesempatan untuk lebih dekat dengan anak-anak kita. Dan tentu nanti di masa Ramadan, waktu ini bisa kita optimalkan juga untuk hal-hal yang lain. Kita bisa ibadah lebih banyak lagi. Baca Al-Quran misalnya, yang mungkin selama ini kurang membaca selama Ramadan ini, dan kita tetap berada di rumah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya untuk menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Yang kedua, di tingkat kemasyarakatan dan juga tingkat negara, COVID-19 ini memberikan hikmah kepada kita bahwa kita sekarang harus lebih banyak bahu-membahu, saling bantu antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain. Kita menyaksikan COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar kepada saudara-saudara kita yang kebetulan tidak beruntung. Kita diharapkan dalam masa COVID-19 ini meningkatkan solidaritas sosial. Kita meningkatkan kepedulian kita kepada masyarakat. Dan tema Milad PKS ke-22 itu adalah bagaimana kita, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, bisa lebih meningkatkan solidaritas sosial dengan semakin baik lagi memberikan khidmat kepada masyarakat. Mudah-mudahan COVID-19 ini memberikan hikmah pada kita untuk kita terus membangun solidaritas kemasyarakatan dan juga solidaritas kenegaraan. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil, ternyata dengan kejadian wabah ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalami sebuah dunia yang tidak sama dengan yang kita lalui kemarin-kemarin. Dengan adanya wabah ini, kita semua tinggal di rumah, kegiatan kantor dihentikan, pabrik-pabrik juga dihentikan. Ternyata itu memberi dampak positif bagi kondisi environmental, lingkungan hidup kita. Di masa-masa inilah kita bisa menyaksikan kembali bagaimana langit biru di Jakarta yang selama ini kita tidak pernah menyaksikannya. Masyarakat Jakarta bisa melihat Gunung Salak, Gunung Pangrango saat ini, padahal di saat-saat yang lain itu tidak pernah kita saksikan. Juga menurut penelitian, ternyata ozon yang selama ini itu bocor, lubang ozon itu sekarang ternyata mengalami perapatan walaupun tidak sepenuhnya tertutup. Demikian juga polusi udara sekarang ini sangat berkurang dan kita merasakan satu udara yang sangat enak. Demikian juga binatang-binatang. Dikabarkan mereka sekarang mendatangi tempat-tempat yang selama ini disabotase oleh manusia. Di pantai-pantai yang selama ini selalu ramai dengan manusia, karena sekarang manusia tidak ada yang ke pantai, ternyata banyak ikan-ikan yang selama ini tidak pernah muncul di pantai-pantai itu. Mereka bersuka cita menikmati pantai-pantai yang selama ini dinikmati oleh manusia. Jadi kita menyaksikan ada sebuah dunia lain yang berbeda dengan dunia yang selama ini kita alami. Saya kira ini merupakan satu hal yang sangat positif, karena sebagaimana digambarkan oleh seorang ilmuwan barat ya, yang bernama Gregory Bateson, dia mengatakan bahwa dengan kemajuan yang didrive oleh peradaban barat hari ini, kita seakan-akan dipaksa untuk hanya mengakui dan merasakan hanya ada satu dunia, tidak ada pilihan dunia yang lain yang bisa kita lewati, yaitu dunia yang penuh dengan polutan, dunia dengan ozon yang rusak, dan juga dunia yang menyebabkan binatang-binatang buas itu termarginalisasi. Dengan kejadian COVID-19 ini ternyata sesungguhnya umat manusia bisa menciptakan dunia yang lain, dunia yang jauh lebih manusiawi. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semua merenung, memikirkan kembali tentang cara-cara kita mengelola dunia ini, cara-cara kita
hidup di dunia ini. Kalau selama ini manusia dalam hal ini adalah PBB mencanangkan tentang hari bumi ya yang akan jatuh pada tanggal 22 besok. Sekarang selama Covid ini setiap hari adalah hari bumi. Bumi seolah-olah diistirahatkan. Bumi sekarang tidak terlalu bekerja keras ya, dengan kondisi COVID-19 ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih arif bijaksana di dalam mengelola kehidupan kita. Terakhir yang keempat, ini yang tidak kalah penting, di tengah-tengah tadi yang saya katakan kita menikmati dunia baru, dunia yang lain dari yang lain ini, ternyata ada sekelompok ilmuwan yang mereka sekarang mencari-cari ya apa kira-kira formula ke depan yang lebih baik untuk kehidupan manusia. Dan mereka sekarang banyak yang menampilkan nilai-nilai Islam sebagai sesuatu yang bisa menjadi alternatif. Salah seorang sosiolog terkemuka Amerika yaitu Dr. Craig Considine, dia menulis di harian Newsweek pada tanggal 17 Maret. Di situ dia menggambarkan bahwa COVID-19 ini hanya bisa dicegah dengan higienisme. Kita harus selalu higienis. Kita harus selalu bersih. Dan di situ dia katakan, siapa yang mengajarkan tentang kebersihan yang paling utama? Itu adalah Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia gambarkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya, dimulai dari hadis yang menyatakan an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Kemudian Rasulullah mengajarkan tentang cuci tangan, tentang berwudu, dan bahkan Rasulullah juga mengajarkan tentang tata cara menghadapi wabah. Di situ diceritakan hadis yang bagi kita sudah umum, yaitu hadis tentang kita dilarang mendatangi daerah yang wabah atau kita meninggalkan daerah yang kena wabah. Dr. Craig ini sangat kagum dengan apa yang diajarkan oleh Islam ini. Dan dia di dalam akun Twitternya hampir setiap hari dia menyampaikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, buat kita hikmah yang keempat ini adalah ternyata dengan COVID-19 insya Allah ternyata Allah membukakan jalan bagi kita semuanya untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam lebih luas kepada masyarakat dunia. Dan mudah-mudahan nilai-nilai Islam terus menjadi sesuatu yang digali, menjadi alternatif. Apalagi kita yakin nilai Islam ini sangat-sangat luar biasa. Ya, bisa menjadi alternatif kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan yang lebih seimbang antara dinamika membangun peradaban dengan bagaimana kita mensucikan jiwa kita. Islam adalah keseimbangan antara faith and fight, antara keyakinan dengan perjuangan, antara doa dengan ikhtiar. Itulah Islam, dan ini pula yang digambarkan oleh Profesor Craig di dalam akun Twitternya. Nah, semoga dengan hikmah COVID-19 ini yang saya sampaikan 4 hal tadi, mudah-mudahan ke depan kita semakin yakin dengan nilai Islam dan kita semakin bisa menampilkan nilai-nilai Islam yang benar-benar akan memberikan rahmat kepada umat manusia. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita mohon perkenan Ustadz Salim untuk memberikan tarhib Ramadan agar kita semuanya mampu menjalani Ramadan 30 hari ke depan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira kepada Presiden PKS yang telah menyampaikan kata sambutan, mengingatkan kita bahwa positive thinking atau ijabatul ru'yah, memandang positif setiap peristiwa merupakan bagian dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa yang terjadi saat ini bagian dari musibah, ya,
dan kita katakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, dan kita berikhtiar supaya Allah jaga kita, Allah berikan perlindungan keselamatan bagi kita. Kita berikhtiar untuk mencegah penyakit itu bisa kemudian memapari kita atau menjangkiti kita. Karena ikhtiar kita pun kita lakukan, doa kita juga panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi luar biasa, ternyata di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang kita katakan sesuatu yang sebelumnya mungkin kita tidak sangka, kita duga banyak hikmah yang bisa dipetik di sana. Hikmah diantaranya berkumpulnya kita dengan keluarga, mengingatkan kembali tugas tanggung jawab setiap ayah dan ibu dalam pendidikan anak. Kemudian juga hikmah bahwa dari peristiwa ini ada nilai-nilai Islam yang kemudian diingatkan, mungkin bukan kita kaum muslimin, tetapi orang lain mengingatkan kita bagaimana nilai-nilai Islam penuh dengan keagungan, kemuliaan yang mengantarkan manusia pada kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut kembali tausiah selanjutnya ya, yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Kita langsung simak dan ikuti tausiah beliau. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum amma ba'd. Alhamdulillah, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, dan mereka-mereka yang kita cintai dan bangsa kita semuanya. Amin. Allah selamatkan semuanya dari virus Corona 19, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi wabah penyakit ini Allah angkat. Amin. Dan semakin selamat kita semua dan semakin sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghadapi cobaan yang cukup lama ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam Tarhib Ramadan yang kita sudah lihat juga temanya, yaitu membangun kebersamaan untuk mengatasi persoalan-persoalan umat, persoalan-persoalan bangsa. Ramadan merupakan tamu agung. Jadi kalau di rumah kita akan kedatangan tamu yang sangat kita muliakan. Masyarakat semuanya sangat bangga kalau rumahnya itu didatangi oleh tamu tersebut. Pilihannya adalah rumah kita. Artinya pasti sebagai kepala rumah tangga, suami, istri, anak-anak sudah mempersiapkan tamu ini akan datang. Yang datang manusia tapi yang sangat dihormati sekali. Ya, pasti orang tua sudah mempersiapkan siapa yang akan menjemput di airport atau di stasiun kereta api atau di pelabuhan, kemudian dia tinggal di kamar mana, kemudian menunya sudah disiapkan, kita tanyakan semuanya secara detail. Ya, pasti kita siapkan anggaran juga. Ya, pasti tamu agung ini atau tamu ini tidak sendirian, bawa rombongan juga. Apakah tamu itu adalah yang sangat kita cintai, orang tua kita umpamanya, atau yang memang masyarakat menantikan dan bangga dengan kehadiran tamu tersebut. Nah, kalau tamu yang kita mengeluarkan uang untuk menghormatinya, itu kita persiapkan. Apalagi tamu yang membuat kita insya Allah selamat di dunia, bahkan membuat kita bahagia di akhirat, pasti perlu persiapan. Itulah yang kita inginkan dalam Tarhib Ramadan ini. Apa yang mesti kita siapkan? Program apa yang kita siapkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan program apa untuk masyarakat? Tamu agung kita yang nanti beberapa hari lagi insya Allah akan kita berjumpa dengannya, yaitu Ramadan. Pasti kita harus siapkan. Yang pertama-tama, sungguh beruntung, sungguh bahagia seseorang yang pada hari-hari ini sangat rindu dan bahagia ingin berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita ibadah,
dengan berpuasa, dengan qiyamul lail, dan insya Allah kita mendapatkan malam qadar itu sendiri, Lailatul Qadar. Amin ya mujibas sa'ilin. Pertama, untuk diri kita, apa yang mesti kita siapkan? Ya, masing-masing kita pasti biiznillah ingin di bulan suci Ramadan menghatamkan sekian kali Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Ada beberapa buku yang sudah kita siapkan, kita akan baca di bulan suci Ramadan. Kalau takdirnya nanti kita tidak salat tarawih di masjid berjamaah, apa yang mesti kita lakukan di rumah? Oh, kita persiapkan, kita akan salat tarawih di rumah dengan anak istri kita. Pasti semua ada hikmatnya. Kalau pribadi kita sudah kita siapkan programnya, kemudian program apa kita dengan keluarga kita, dengan anak istri kita, apa yang kita buat? Ya. Kemudian program kita dengan masyarakat, yang biasanya kita berjumpa di masjid, ini tidak berjumpa di masjid bersama-sama tarawih, tapi ada sisi lain, apa yang mesti kita buat? Nah, ini yang saya akan bahas pada malam hari ini. Tapi yang pertama, yang tadi saya katakan, mudah-mudahan kita semua ini merasakan rindu, bahagia, ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya. Dan mudah-mudahan pun Ramadan pun rindu juga dan senang ingin berjumpa dengan kita. Tapi kalau na'udzubillah ada sebahagian orang ini merasa beban mau jumpa dengan bulan suci Ramadan, maka kalau ada di hati tersebut pada diri seseorang, ya kita beristighfar, mudah-mudahan orang tersebut Allah berikan hidayah dan berubahlah hatinya yang rindu dan sangat senang untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Pasti hikmatnya banyak ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Sebab semua perjalanan pasti ada tempat untuk berhenti. Ya, jadi mau perjalanan kemana saja pasti ada, ya berhenti di airport, berhenti di stasiun, berhenti di terminal. Ada satu perjalanan yang nggak ada berhentinya, terus jalan terus, yaitu perjalanan ke akhirat. Ya, perjalanan siang malam nggak berhenti, jadi perjalanan ke akhirat itu nggak akan berhenti. Nah, Ramadan merupakan salah satu tempat kita untuk kita menambah bekal kita menuju dalam perjalanan ini. Jadi kalau setiap hari kita sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mengingat kepada Allah itu ya sepanjang hidup kita. Mereka-mereka yang berzikir, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri mengingat Allah, ya. Berduduk juga selalu mengingat Allah, ya, berbaring selalu mengingat Allah. Mestinya begitu manusia. Diingatkan kita dengan sholat 5 waktu untuk selalu mengingat Allah. Diingatkan kita dengan sholat Jumat. Diingatkan kita dengan satu waktu yang cukup panjang, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, agar apa? Agar kita mempersiapkan diri kita untuk perjalanan setahun berikutnya. Nah, ini bekal kita di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena pasti dalam perjalanan hidup seseorang itu banyak sekali tantangan, dari dalam, dari luar. Nah, itulah bulan suci Ramadan. Ketika seseorang berpuasa, dia merasakan bagaimana sulitnya orang-orang yang fuqara wal masakin, menahan lapar dan dahaga. Ketika dia berpuasa, hati pun semakin peka. Muncul sifat isar, mau siap untuk berbagi. Ya, untuk orang-orang tertentu mungkin tidak paham bagaimana, tidak pernah merasakan lapar, tapi dengan berpuasa dia rasakan. Dan dia dilatih untuk jujur, dia tidak berbohong. Sebab mudah saja dia masuk di kamar, makan, minum, gak ada yang melihat, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia yakin Allah menyaksikannya. Bayangkan kalau perasaan ini selalu terbawa setelah bulan suci Ramadan. Kira-kira orang tadi mau berbuat maksiat, ya gak akan berbuat. Ketika seseorang tadi mau berbuat maksiat,
maka hatinya mengatakan Allah menyaksikan kamu, Allah melihatmu, apakah kamu tidak malu, dan seterusnya. Sebulan lamanya terlatih dia. Setelah selesai bulan suci Ramadan, terbawa perasaan tadi. Nah, semakinlah ya dia selalu menjaga sebagai seorang yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Nah, ini salah satu target ketika seseorang berpuasa di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, dia mendefinisikan takwa. At-taqwa al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Walaupun sering kita mendengarkan definisi takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu definisi juga. Nah, Sayyidina Ali mengatakan bahwa yang dikatakan takwa al-khawf, takut pada Allah. Kemudian yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, dia merasa alhamdulillah apa yang diberikan oleh Allah, dia qanaah, dia merasa cukup, menerima. Dan yang keempat adalah wal isti'dad li yaumir rahil, selalu siap untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau engkau punya peluang hidup di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Siapa yang bisa menjamin kamu hidup sampai sore? Ketika dia hidup di sore hari, maka tidak ada jaminan dia akan hidup sampai esok hari. Dia selalu siap untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-muttaqun, itulah orang-orang yang bertakwa. Selalu siap untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang tersebut. Jadi punya kepekaan hati. Jadi som, ibadah di bulan suci Ramadan, hikmat yang banyak sekali. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan yang melaksanakannya. Ketika dia berpuasa, dia semakin sehat. Jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya. Ketika hambanya itu melaksanakan, dialah yang diuntungkan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kau semakin sehat. Jadi ketika berpuasa, sehatlah tubuh dia. Siapa yang diuntungkan? Bukan hanya tubuh, bukan hanya jasad, tapi jasadnya sehat, hatinya pun sehat. Bahkan cara berpikir dia di bulan suci Ramadan, karena dia membaca buku, selalu mendengar, semakin sehat. Yang tadi di hati ini ada perasaan selalu berpikir hanya untuk diri sendiri, rakus, dengki, dan sifat-sifat tadi banyak. Tapi dengan di bulan suci Ramadan, sifat tadi dari hari ke hari semakin hilang. Olehnya itu puasa 30 hari. Ya, bukan sehari, 2 hari, 30. Hari pertama, kedua, ketiga, terus sampai 30 hari, maka jiwanya semakin baik. Cara berpikir dia pun semakin sehat. Yang tadinya mungkin punya pikiran-pikiran yang nyeleneh, pikiran-pikiran yang tidak sehat. Tapi dengan bulan suci Ramadan, dia siapkan beberapa kitab diselesaikan. Akhirnya cara berpikir pun sehat. Apa yang terjadi? Tawazunitas, keseimbangan pada dirinya itu terwujud. Nah, keseimbangan ini penting. Sebab banyak orang hanya berpikir untuk makan minum saja. Kalau makan minum saja, apa bedanya dengan binatang? Binatang memang hidupnya makan minum. Tapi manusia punya ruh, punya jiwa. Muncul pertanyaan, Ustadz, kenapa di bulan suci Ramadan pun masih ada orang berbuat maksiat? Bukankah setan udah dibelenggu? Ya. Nah, jadi begini, ada yang memberikan contoh, ada anjing galak umpamanya, sering dia menyerang seseorang. Dia dibelenggu, diikat. Memang dia nggak menyerang. Tapi yang deket-deket anjing tadi ya dicakar juga. Ini ada memberikan penjelasan. Jadi kalau udah dibelenggu, jangan mendekati setan juga. Nah, kenalah kamu juga. Tapi kenapa? Oke lah, kita nggak mendekati anjing tadi. Atau nggak mendekati setan yang dibelenggu. Tapi kenapa masih ada yang berbuat maksiat?
Kenapa masih ada berbuat maksiat? Karena memang innan nafsa la ammaratun bisu, seperti dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi memang hati itu selalu mengajak kepada yang buruk. Nafsu itu ke sana, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga oleh Allah. Ya. Jadi ada setan-setan itu memang dari manusia juga, ada juga. Nah, jadi dengan itu memang sifat diri dan nafsu manusia itu yang ada pada diri seseorang itu membawa kepada perbuatan yang buruk tadi. Itu terjadi. Bahkan dipengaruhi oleh manusia yang lain juga untuk membuat dia berbuat maksiat. Jadi dengan setan dibelenggu, ya, yang peluang-peluang untuk menjadi orang baik itu besar sekali di bulan suci Ramadan. Yang tadinya kikir jadi pemurah, yang tadinya punya sifat-sifat jadi bagus. Ya, semuanya itu siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan dia juga. Karena pahala di bulan suci Ramadan luar biasa dilipat gandakan. Semua amal baik dilipat gandakan sampai 10, 100, sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Dalam sebuah hadits kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu semata-mata untuk Allah, akulah yang akan memberikan balasan. Karena apa? Karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan tidak makan, tidak begitu, semata-mata karena Allah. Allah yang memberikan ganjaran. Siapa yang diuntungkan? Ya manusia. Apalagi dengan izin Allah seseorang tadi mendapatkan Lailatul Qadar. Bayangkan, ya, ibadah semalam itu melebihi 80 tahun sekian, ya, 1000 bulan. Ya. Bayangkan kalau setiap tahun dia mendapatkannya. Coba, 40 kali dia dapat, 50 kali. Umat-umat yang sebelum baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sampai 1000 tahun, 2000 tahun lewat dengan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau setiap tahun dia mendapatkan kali 40, kali 50, seperti berapa usia dia? Melebihi umat-umat yang sebelumnya. Sungguh kita ini bersyukur sama Allah. Allah menjadikan kita sebagai umat Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cinta kepada kita. Olehnya itu seseorang tidak akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, sehingga dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Melebihi istri, melebihi suami, melebihi anak-anak, melebihi harta, melebihi segala-galanya. Kalau itu terjadi pada diri seseorang, dia baru mendapatkan yang namanya halawatul iman, manisnya iman. Semua kita punya peluang. Dan bagaimana caranya? Ya kalau cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu sebutkan namanya. Selalu bertasbih, berzikir, beristighfar. Kalau cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti ajarannya, ikuti sunnahnya, dan perbanyak salawat kepadanya. Kita mencintainya. Dan yang diuntungkan juga kita juga. Peluang besar bagi kita di bulan suci Ramadan untuk kita menjadi manusia-manusia semacam itu. Saya kembali, jadi untuk diri kita, kita siapkan. Persiapan apa yang kita mesti buat sebelum Ramadan kita udah siapkan. Kalau di zaman salafus saleh mereka menantikan Ramadan itu sebelum 6 bulan udah ditunggu bulan suci Ramadan. Ya. Oke lah, kita masih punya waktu 2-3 hari, kita persiapkan. Kita buat program kita apa untuk diri kita. Seperti saya jelaskan tadi, kita insya Allah akan khatam sekian kali. Akan mentadaburi ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Kemudian kita akan membaca istighfar setiap hari tidak kurang dari 500 atau 1000 kali. Kita akan bersalawat kepada Rasul sekian. Kita akan buat saja. Kita akan mengucapkan subhanallah wa bihamdi sekian kali. Kita udah buat dan kita nilai sendiri. Kita akan menyiapkan iftar shaim dengan kemampuan kita. Hanya 1 piring nasi atau apalah yang kita mampu. Buat program tadi dan kita berikan, kita buat nilai sendiri untuk diri kita setiap hari.
Apakah nilai kita 5, 6, 7? Kalau di akhir Ramadan nilainya sudah 8, 9, 10, 8, 9, 8, 9. Ini tanda-tanda orang tersebut insya Allah minal makbulin, minal maghfurin biiznillah. Berarti insya Allah puasanya diterima. Kemudian program kita dengan anak-anak kita apa? Oh, tadarus Al-Quran bersama-sama. Ya. Kemudian anak-anak pun punya kewajiban untuk menghafal Al-Quran, setoran kepada orang tua, jam berapa terus. Kalau setiap hari dilakukan, saya yakin di akhir Ramadan, apalagi dalam situasi COVID-19 semacam ini, sudah di rumah semuanya, gak ada yang kemana-mana. Kemudian program dengan masyarakat. Ustadz sekarang sulit, kita nggak berjamaah di masjid, apa yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan. Walaupun kita tidak berjamaah di masjid, kita tahu di sekitar tetangga kita ini, mereka-mereka yang sulit, mereka yang susah. Ya. Rasulullah SAW dalam sekian banyak hadis menjelaskan, begitu besar pahala kalau seseorang itu membantu saudaranya. Khairukum anfa'ukum linnas, baik-baiknya kamu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Apa yang bisa kita buat pada masyarakat? Buat mereka-mereka yang susah, yang miskin, yang tidak ada sesuatu di rumahnya tersenyum. Ya. Walaupun mungkin bukan dari kita hartanya, kita menjembatani. Oh, si fulan punya kelebihan, dikumpulkan, diantarkan, ditaruh di depan pintu rumahnya, diketok, diberikan. Banyak hal yang bisa dibuat. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam silsilah hadis hadis sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Nasiruddin Albani jilid 2 halaman 608, hadisnya sangat panjang. Di situ dijelaskan kalau seseorang keluar dari rumahnya, membantu mereka yang sulit, membantu mereka yang miskin, memberikan makan, mungkin pekerjaan hanya setengah jam atau 1 jam. Ya. Pahalanya itu yang demikian yang dia lakukan khairun lahu, lebih bagus daripada iktikaf di Masjid Rasul SAW sebulan lamanya. Coba. Jadi amal yang hanya setengah jam, nggak sampai 1 jam, tapi pahalanya luar biasa. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, berilah sentuhan kasih sayang rahmat pada mereka-mereka yang ada di bumi, yang dari langit pun akan memberikan padamu. Ada athar dari Abdullah ibn Mubarak, Abu Abdurrahman, ketika dia haji. Jadi Abdullah ibn Mubarak ini setahun haji, setahun dia berjuang di jalan Allah. Ketika dia haji sampai di Mekah, ketika dia berbaring tertidur, dia mimpi. Dia mendengarkan 2 malaikat lagi ngobrol. Satu mengatakan berapa jumlah yang haji? Di situ disebutkan 70.000. Yang satu mengatakan ini haji mereka nggak diterima semua. Antum bayangkan Abdullah ibn Mubarak ikut haji nggak diterima. Ini dalam mimpi ya, ini bukan. Tapi dia khawatir, apa sebabnya ini? Terus sambil ngobrol, satu mengatakan, tetapi karena perbuatan satu orang yang Allah cintai, diterima semua hajinya. Dia tunggu siapa orang ini. Disebutkan nama seseorang yang namanya Sa'id ibn Muhaffa. Didengerin sama Abdullah bin Mubarak. Dia orang di Damaskus. Dia tidak pergi haji. Ya. Tetapi rindunya untuk pergi haji itu luar biasa. Tetapi karena niat dia dan amal dia, Allah menerima hajinya, dan haji jamaah ini diterima semuanya. Ini dalam mimpi dia. Cuma dia mau tahu siapa orang ini. Setelah selesai ibadah haji, berangkatlah dia ke Damaskus. Nggak pulang ke negerinya dulu. Sampai di Damaskus, atau di Damaskus, dia tanya, kenal nggak kalian dengan orang yang si fulan? Oh iya, kita kenal. Profesinya kerja untuk memperbaiki sandal dan sepatu. Dia tinggal di pinggiran kota Damaskus. Dicari, ketemu.
Dia bilang, kamu yang bernama si fulan. Iya benar, kamu tahu dari mana? Nah, dia ceritakan mimpinya. Benar, saya ini udah 10 tahun niat haji. Setiap tahun ketika jamaah berangkat, saya ikut talbiyah di sini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gak bisa berangkat. Bayangkan tukang sol sepatu, tahun ke-10 terkumpul 350 dirham untuk berangkat haji. Mau berangkat haji, istrinya nyidam, bau makanan kok enak dari kejauhan tuh ada yang masak. Istrinya bilang, bang, carikan deh makan ini enak sekali. Sebelum abang berangkat, carikan dia buat biar sedikit deh. Berangkat dia cari sampai di satu tempat. Sampai di tempat itu, terus ngomong sama yang di dalam, ada seorang ibu single parent dan anaknya 6. Bu, kasih dong dikit, berapa nanti saya bayar? Si ibu tadi mengatakan, makanan ini halalun lana haramun alaikum. Buat kita halal, buat kamu haram. Loh kenapa bu? Kita udah 3 hari nggak makan. Hari ini, ya udah, takut mati kelaparan, ada bangkai keledai, aku ambil daging, aku masak. Buat kami halal, tapi buat kamu bangkai ini haram. Untuk bayangkan. Uang yang tadi buat haji dikasih sama si ibu tadi semuanya. Udah bu ambil dah. Buat ibu usaha, buat apa dah. Untuk bayangkan. Ini sampai ceritanya ini Abdullah ibn Mubarak, ya udah itulah. Dia tidak berangkat haji, tapi dia berikan makan orang yang susah. Allah senang. Jadi yang dia lakukan itu mungkin terjadi pada saudara-saudara kita sekarang yang mau berangkat umroh di bulan Ramadan, mungkin umroh yang ketiga kali, mungkin ada yang umroh keempat kali, mungkin umroh yang pertama, ada yang ke-10 kali. Allah tidak takdirkan berangkat di bulan suci Ramadan. Gunakan uang ini, berikan sama yang susah. Kasih. Bantu mereka-mereka yang susah. Buat mereka tersenyum. Saya yakin biiznillah, kalau kita dapatkan hamba-hamba Allah yang susah tersenyum, insya Allah kita akan tersenyum di yaumil mahsyar nanti. Kita akan tersenyum, Allah senang. Ya. Dan jangan menyepelekan amal yang kecil. Ada amal yang kecil yang ini kita anggap kecil, mungkin sepiring nasi, buat kita biasa, tapi buat orang yang susah. Ya Allah, mungkin gak pernah makan daging, hanya nasi dengan kecap dapat senyum. Apalagi yang tersenyum tadi sampai meneteskan air mata dari gembiranya sekali. Pasti Allah gak akan menyia-nyiakan orang-orang tersebut. Jadi yang tidak ditakdirkan umroh, mungkin tidak ditakdirkan yang lain-lain, mungkin ini peluang untuk kita memberikan dan berbagi. Itulah Ramadan. Jadi Ramadan ini syahrul Quran, diajar kita untuk kembali kepada Al-Quran. Yang tadinya nggak pernah kumpul dengan keluarga, dengan cobaan ini, kumpul dengan keluarga dan anak-anaknya. Ya. Yang tadinya tidak pernah tilawah Al-Quran, sekarang dia tilawah Al-Quran. Yang tadi yang kurang zikir, sekarang berzikir. Yang tadinya A, B, C, D kurang, akhirnya dia kembali. Tadi sudah dijelaskan bumi pun semakin sehat. Kalau bumi pun semakin sehat, ya pasti insya Allah diri kita semakin sehat. Memang ada yang meninggal dipanggil oleh Allah, tapi dalam beberapa riwayat ini rahmat untuk mereka-mereka yang beriman. Dan yang meninggal dalam kondisi asal meninggal itu pasrah dan menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala, minas syuhada. Ya. Jadi menerima dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Rasul SAW, meninggal dalam keadaan wabah taun juga di daerah Syam sana. Jadi banyak sahabat-sahabat Rasul, orang-orang saleh yang terjadi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan mereka pasrah menerima.
Ya, pasrah dengan keputusannya, pasrah dengan takdirnya. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, azab untuk mereka semua. Tapi mereka-mereka yang muslim, ya, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah, pasti ada maslahah, pasti ada ini. Saya kembali kepada puasa tadi. Dengan di bulan suci Ramadan kita baca tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Kita belajar bagaimana cintanya Allah kepada hambanya. Ketika dia berpuasa dan ketika dia iftar, berbuka pun muncul kesenangan yang luar biasa di hatinya. Ya. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Kegembiraan pertama waktu buka. Dan kegembiraan kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu pintu surga ada namanya pintu Rayyan, ada salah satu pintu untuk itu. Jadi untuk mereka-mereka yang berpuasa. Tetapi dengan catatan ya tadi puasanya itu betul-betul diniatkan, diikhlaskan semata-mata menggapai keridhaan Allah. Siapapun di dalam waktu sebulan pasti akan terjadi perubahan. Gak mungkin tidak akan terjadi, pasti akan terjadi perubahan pada dirinya. Hari pertama, kedua, ketiga akan terjadi asal kita innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kebersamaan adalah kunci kesuksesan kita untuk melakukan perubahan-perubahan besar. Ya. Jadi semua permasalahan kalau dilakukan secara individu sulit. Bangsa kita bangsa yang besar. Permasalahan kita juga banyak. Puasa ini menggiring kita untuk kita bergandengan tangan bersama-sama. Ya, kalau bukan kita yang melakukan perubahan, siapa lagi? Ya. Di sini pentingnya pemerintah untuk bagaimana membangkitkan semangat kebersamaan tadi. Kemerdekaan nggak akan dicapai juga kalau bangsa ini tidak bangkit bersama-sama. Tidak mungkin kita meraih kemerdekaan. Kalau makhluk-makhluk yang Allah semua amal jama'i, semua bergerak bersama-sama. Jadi jangan kita kasih peluang kesempatan siapapun untuk memecah belah kekompakan bangsa ini. Kita lihat sekarang, ikan di lautan semua bergerak bersama-sama. Ikan paus dengan rombongannya, ikan yang kecil-kecil dengan rombongan ikan, jadi semua bersama-sama. Yang lemah seperti semut, coba kita sama-sama juga. Lebah, bahkan binatang buas pun yang akan menerkam mangsa, nggak mungkin dia sendirian. Dia nggak akan mungkin mampu untuk menaklukkan mangsa yang besar, kecuali juga bergerak secara kolektif. Kalau seluruh makhluk Allah, bahkan alam semesta pun bergerak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita manusia, ya, bangsa yang besar dengan 270 juta penduduk, ya kita harus bersama-sama bagaimana menghadapi musibah ini, bagaimana menghadapi wabah ini, bagaimana kita membangun negeri kita ke depan menjadi negeri yang juga diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Cobaan semacam ini adalah peluang untuk membangun kebersamaan tadi. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita gunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk kita melakukan kebersamaan sehingga kita mampu untuk melakukan perubahan-perubahan tadi. Kebersamaan, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, dan kunci segala masalah yang mampu kita kerjakan kalau kita lakukan secara amal jama'i, secara bersama-sama. Olehnya itu, Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini kita persiapkan. Yang belum membuat jadwal kegiatan, mulai besok dibuat. Anak-anak diajak duduk bersama. Ya, diajak duduk, dibuat kesepakatan, istri, suami, apa yang dilakukan, kemudian siapa yang disiapkan untuk jadi imam tarawih di rumah. Anak yang masih usia 10 tahun tapi sudah hafal berapa juz, biar dia imam. Gak mesti orang tuanya. Saya ingat ketika di Masjid Nabawi, waktu saya masih sekolah di sana, setelah sholat tarawih ada sholat qiyamul lail, saya dapatkan ada anak-anak yang masih usia 8, 9, 10 tahun hafid Quran, yang imami, keluarga besarnya di belakang.
Ini setelah selesai sholat tarawih kan, mereka sholat terus malam bersama-sama. Jadi anak-anak yang masih belasan tahun, bahkan 10 tahun, tapi dia hafid kitab Allah, dia hafal Al-Quran, atau hafal beberapa juz, bapak ibunya di belakang, dan anak itu bangga. Anak 7 tahun jangan dipaksa-paksa. Ya, diperintahkan, tapi perintah yang tidak ada sanksi. Ya, seperti sholat, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu ketika 7 tahun. Ketika anak usia 5, 6 tahun, 4 tahun, jangan disuruh puasa. Ikut seperti sholat. Terus bagaimana? Nah, kalau dia mau bangun, dia mau puasa, ya silahkan aja. Itu kemauan dia sendiri. Sampai tengah hari. Ya. Yang 7 tahun pun ketika tidak kuat. Jadi buat mereka itu mencintai, seperti mencintai sholat, dia mencintai Ramadan. Jangan seorang ayah itu ingin anak yang masih 7 tahun itu harus seperti dia yang sudah umur 30 tahun. Ya ada sebagian orang tua itu ingin anak itu bertahap. Kamu ketika usia 7 tahun bagaimana dulu? Jangan dipaksa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sujud, kedua cucunya menungganginya coba. Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Ketika kedua cucu itu menaiki dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuat sujud tadi semakin lama. Coba. Sampai si anak tadi puas. Apa yang terjadi? Sholat itu indah untuk anak-anak. Buat puasa itu indah. Ketika anak-anak sudah yang berpuasa 7 tahun, di tengah hari dia udah nggak kuat, buat dia. Kalau dia nggak kuat, buat pilihan itu ada pada dirinya. Ayah saya mau buka, silakan. Ayah aku ingin, tapi kalau diajak main dia bisa tahan sampai sore apa, biarkan juga. Jadi jangan dipaksa, ya, jangan diperintahkan, tapi dibuat situasi itu nyaman. Jangan kalau dilihat anak masih kuat kita paksa-paksa berbuka, jangan juga. Ya diajak main, kelihatannya lupa dia, akhirnya sampai sore lah dia melatih. Nah, ketika dia usia 7 tahun, berbeda ketika masih 5 tahun, 6 tahun. Jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yuridullah bikumul yusur wala yuridu bikumul usur. Allah itu ingin pada kalian kemudahan, tidak akan mempersulit hambanya. Jadi semua perintah-perintah Allah ini yang diuntungkan kita. Ketika seorang sujud, yang untung siapa? Yang untung dia. Dari segi kesehatan dia semakin sehat karena darah mengalir di kepalanya. Sehingga mereka yang sujud mengatakan, sajadtulaka ya Rabb, kami sujud padamu ya Allah dan kami tidak melihatmu. Kami memohon kepadamu ya Allah, kami tidak melihatmu. Kami bersandar kepadamu ya Allah, kami tidak melihatmu. Kasihanilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami ya Allah ketika kami berjumpa denganmu. Jadi mereka yang berbuat sedemikian banyak amal ini semua merasa tidak melihat Allah dan dilakukan. Yang dinantikan oleh para sajidin, para mukminin, para shaimin, para muttaqin adalah kasih sayang Allah, ampunan Allah, rahmat Allah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahmanud dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengangkat wabah dan virus corona 19 dari negeri yang sama-sama kita cintai, dari negeri-negeri muslim dan dari dunia semuanya, dan membuat masyarakat dunia, masyarakat kita muslim, mukminin dan semakin sadar, semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam genggamannya seluruh alam semesta, yang dalam genggamannya adalah seluruh kehendaknya akan terjadi dan terwujud. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, menjadikan kita, keluarga kita dan mereka-mereka yang kita cintai dan seluruh yang melihat acara ini dan mereka-mereka yang tidak melihat, Allah jadikan kita minal muttaqin, minal maghfurin, min ahli jannatin na'im. Amin ya mujibus sa'ilin. Dan Allah jadikan kita semua min ibadihil mukhlasin, dari hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang Allah menjaganya, memberikan taufik dan hidayahnya dan mempertemukan kita dengan
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatnya, asy-syafaatul uzma, dan kita insyaallah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang diterima puasanya, ibadahnya, dan seluruh amal kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan, dan mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, dan dosa-dosa anak, istri, dan mereka-mereka yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan warzuqna hubbaka. Ya Allah, karuniakan kepada kami cintamu. Amin. Hubba man yuhibbuka. Cinta orang-orang yang mencintaimu. Amin. Hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Amin ya Allah. Cintai segala amal yang membawa kami untuk menggapai cintamu. Amin ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami cinta untuk berjumpa denganmu ya Rabb Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada guru kita Al-Ustaz Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang telah menyampaikan tausiah tarhib Ramadan pada malam hari ini. Begitu indah apa-apa yang beliau sampaikan. Islam dengan segala keagungannya mengajarkan kita berbagai macam nilai kebaikan, dan datangnya Ramadan ini mengingatkan kita kembali berbagai macam kegiatan kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan untuk umat kita, untuk bangsa kita. Persoalan bangsa ini banyak, persoalan bangsa ini begitu beragam, tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada kita dari berbagai macam persoalan apabila kita mampu menempa diri kita bersama untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin di dalam Al-Qur'an bahwa kepada orang bertakwa akan diberikan jalan keluar, akan diberikan kemudahan dalam berbagai macam urusan dan perkara yang dihadapinya. Dan Ramadan menjadi bulan momentum yang istimewa untuk menempa diri kita menjadi mukmin muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah menyaksikan acara malam hari ini, kami ucapkan pula jazakumullah khairan katsira atas kesediaan Anda menyaksikan tausiah tarhib Ramadan yang sebentar lagi insyaallah pada beberapa hari ke depan akan segera bulan agung ini menjemput kita menjadi tamu agung di setiap keluarga kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.